Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga siswa Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Walaupun pembelajaran kita melalui daring, akan tetapi tidak akan mengurangi rasa semangat kita dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang peranan EQ atau dinamakan dengan inteligensi. Ada dinamakan dengan EQ atau dinamakan dengan emosional, ada dinamakan dengan AQ, dan juga dinamakan dengan SQ. Sebelum saya menyampaikan materi tentang bimbing konseling, perkenalkan nama Bapak Mutakin SPSI, saya Tanabatan UIN Membojol Padang tahun 2011. Itu saja perkenalan Bapak ya. Tingkat kecerdasan atau tingkat kemampuan seseorang tergantung pada 4 indikator. Yang pertama ada dinamakan dengan EQ, inteligensi. Kata-kata EQ ini mungkin kita sudah sering kita dengar. EQ itu artinya adalah tingkat kemampuan seseorang dalam berpikir. Artinya adalah manusia diciptakan ke permukaan bumi ini dilengkapi dengan akal dan pikiran. Artinya manusia itu sudah sempurna. Ada memiliki akal sebagai tempat kita untuk berpikir. Tingkat kemampuan atau tingkat kecerdasan kita antar kita memiliki perbedaan. Ada si A ini memiliki kecerdasan di bidang akademik. Ada si B ini memiliki kecerdasan di bidang non-akademik. Satu sisi si A ini dia tuh hebat di bidang akademik, akan tapi dia lemah di bidang non-akademik. Sementara si B ini memiliki kekurangan kelemahan di bidang akademik, sehingga dia selalu merasa kesulitan dalam mencapai prestasi di bangku sekolah. Akan tapi mereka si B ini sangat memiliki prestasi di bidang non-akademik, atau dia berprestasi di bidang olahraga. Itu. Konsep inteligensi ini menurut Alfred Bittner tahun 1964 membagi ada 8 tingkat kecerdasan kita. Yang pertama ada dinamakan dengan kecerdasan linguistik. Yang kedua ada dinamakan dengan kecerdasan matematik atau kecerdasan logis atau kecerdasan dalam berhitung. Yang ketiga ada dinamakan dengan kecerdasan spesial. Yang keempat ada dinamakan dengan kecerdasan jasmani atau kecerdasan kinestetik. Yang kelima ada dinamakan dengan kecerdasan musikal. Yang keenam ada dinamakan dengan kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh ada dinamakan dengan kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan ada dinamakan dengan kecerdasan natural. Ada 8 tingkat kecerdasan kita. Yang kedua ada dinamakan dengan EQ. EQ itu adalah emosional. Kata-kata emosional itu menyangkut pada diri dan perasaan kita masing-masing. Emosional itu bersumber dari hati atau bersumber dari sebuah perasaan. Rasa ingin sedih, rasa ingin bahagia, rasa ingin terharu. Itu emosional. Emosional itu bukan hanya diidentik dengan segala efek keburukan, akan tetapi bisa untuk membawa kebaikan. EQ adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri kita dan juga perasaan orang lain, atau memotivasi diri sendiri ingin maju, atau mengelola emosi dengan baik dan berhubungan dengan orang lain. Perasaan sendiri itu ada dinamakan dengan perasaan sedih, perasaan kecewa, dan juga ada perasaan bahagia. Perasaan orang lain. Ketika orang lain memiliki perasaan atau
atau itu bisa dinamakan dengan seorang itu hari ini dia memiliki perasaan sedih. Misalkan kita ini mempunyai teman kita hari ini memiliki perasaan sedih, akan tetapi kita bisa untuk merasakan bagaimana perasaan orang lain itu sendiri. Yang ketiga dinamakan dengan motivasi diri sendiri. Yang keempat dinamakan dengan mengelola emosi dengan baik. Menurut Daniel Goleman, mengembangkan EQ itu menjadi pada 5 kategori. Yang pertama ada kesadaran diri atau kesadaran emosi dalam menilai pribadi dan percaya diri. Mereka memiliki tingkat percaya diri di depan orang. Yang kedua dinamakan dengan pengaturan diri. Pengaturan diri itu artinya adalah pengendalian diri kita, pengendalian sikap emosi kita, pengendalian sikap amarah kita, atau sikap rasa waspada kita, adaptif dan inovatif. Yang ketiga dinamakan dengan motivasi. Motivasi ingin maju, motivasi ingin berprestasi, komitmen dalam diri kita, atau optimisme. Inilah dinamakan dengan motivasi. Ketika seseorang ini memiliki motivasi ingin maju, pasti dia akan berusaha untuk mencapai kemajuan itu sendiri. Yang keempat dinamakan dengan empati, memahami orang lain. Yang kelima dinamakan dengan keterampilan sosial, pengaruh atau keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan kita, manajemen konflik, keakraban kita, kerjasama kita dalam sebuah tim. Itu dinamakan dengan keterampilan sosial. Inilah yang harus digarisbawahi. Kata-kata keterampilan itu dinamakan dengan keakraban kita dengan orang lain. Ketika kita memiliki persahabatan dengan orang lain, sehingga orang lain itu sendiri merasa dekat, juga merasa akrab dengan kita karena mereka senang dengan kita. Dinamakan dengan EQ, emotional quotient. Yang ketiga dinamakan dengan AQ. AQ itu dinamakan dengan adversity quotient. AQ itu adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan. Menurut Paul Gestalt, penemu penelitian dalam bidang AQ itu terbagi pada 3 kategori. Yang pertama dinamakan dengan AQ tingkat Quizlet. AQ ini adalah tingkat IQ yang paling rendah, yakni orang yang langsung menyerah. Ketika dia mengalami kesulitan, dia akan selalu mundur. Itu dinamakan dengan IQ. Sebelum dia berjuang, dia sudah pesimis. Sebelum dia ingin untuk sebelum meniti karir, dia sudah merasa pesimis dalam dirinya. Dia tidak ingin maju karena dia sudah ingin menyerah. Karena ini memiliki tingkat IQ tingkat Quizlet. Yang kedua dinamakan dengan IQ. IQ itu tingkat Campers. Itu tingkat IQ yang sedang. Yang ketiga dinamakan dengan IQ tingkat Clippers. Inilah IQ ini menurut Paul Gestalt. Yang terakhir dinamakan dengan SQ. SQ itu adalah spiritual quotient. Spiritual adalah inti dan pusat diri sendiri. Kedesaran spiritual adalah sumber yang menghilami dan menyemangati dan mengikat diri sendiri seseorang kepada nilai kebenaran tanpa batas waktu. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa saya.
Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan dan juga ingin untuk meminta bantuan, saran dan kritikan dari saya siap untuk menerima saran Anda dan selalu siap untuk menerima masalah-masalah Anda. Artinya setiap masalah Anda yang pun Anda sampaikan kepada saya akan simpan dengan baik dengan segala kerahasiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.